Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa baraka salam. Kita kembali lagi masuk pada perkuliahan dasar-dasar transportasi. Ini perkuliahan kedua. Maaf, saya sudah buat absen. Oh ya, ini kelas A, kelas kedua, kelas B. Sudah ada absen dua ini. Kelas A, 4 orang. Dan classroom. Ini ada buku elektronik, ya, buku bisa baca-baca, tinggal klik saja. Dan video-video pembelajaran, tinggal klik untuk video. Bangkitan tarikan, sudah pernah kenal apa itu bangkitan tarikan? Dan bisa baca. Jasa perencanaan rekayasa transportasi juga ada videonya. Modelan, ya, perencanaan pemilihan transportasi, dari sakit tinggal klik. Nah, di sini ada materi kuliah, transportasi, perencanaan logistik, ada perencanaan transportasi. Kalau diklik muncul banyak materi dalamnya. Ada ujian, ya, folder ujian, ini, UAS dan UTS. Nah, ini perkuliahannya. Ya, perkuliahan 1 sampai terakhir. Di folder materi dan tugas. Ya, 16 kali pertemuan, ini pertemuan 8 ujian, 16 ujian. Dan pembelajaran untuk perbaikan peningkatan kualitas mengajar, silakan diisi mana saya ditahu kualitas mengajar. Saya kepuasan mahasiswa, saya lihat 157 orang sudah pernah masuk di sini mengisi. Nah, kita lihat ini ada jawaban dari mahasiswa. Mana jawabannya mahasiswa? Ini banyak ini sudah dibentuk dalam grafik, namanya siswa, SPE, mata kuliahnya. Ada banyak mata kuliah, ada udara, elektrik jalan, tekanan, rekayasa lalu lintas. Nah, ini dasar-dasar transportasi belum ada. Belum ada yang mengisi. Semester 5, 6, nah, masuk. Ini bagaimana keandalan, kemampuan dosen yang memberikan pelayanan, mengajar, dan sangat baik, baik, cukup, baik. Memberikan nilai ada yang sangat baik, 40%, baik, 40%, 8%. Saya tanggap kemampuan dosen, menolong membantu mahasiswa, memberikan jasa yang cepat, dia tugas yang baik, baik, cukup. Tiga ini isi mahasiswa mengisi salah satu. Kita lihat hasilnya di sini. Assurance, kepastian, dosen memberikan keyakinan pada mahasiswa, orang yang diberikan sesuai dengan ketentuan assurance. Empati, ya, kepedulian, memberikan perhatian pada mahasiswa, ya, sangat baik, sangat baik. Ini penilaian-penilaian mahasiswa. Tangible, bagaimana kecukupan, aksesibilitas, prasarana yang digunakan yang baik-baik cukup. Abi, tak kirim. Itu mahasiswa yang menjawab. Ini hasil dari mahasiswa mengisi kuesioner dan ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Diagram. Saya juga berikan masukan.
Di bagian bawah juga ada masukan-masukan. Oh ini tidak ada masukannya, cuma mengisi saja. Dari isian ini muncul nanti laporannya. Ada juga yang ada masukan-masukan gitu. Di pembelajaran ada. Kalau masih pembelajaran, kita lihat di sini, si belajar mengajar mata kuliah. Ini kalau sudah diisi semester akan muncul nanti katanya pembelajaran. Bagian akhir ada masukan. Kalau ada yang perlu memberikan masukan-masukan untuk peningkatan kualitas bisa masuk ke sini. Nah, kalau sudah diisi ini akan muncul terlihat laporannya. Jadi saya punya laporan, laporan mengajar. Bagaimana mahasiswa terhadap pelajaran. Ini mahasiswa, NPM-nya, kelasnya, AB pasti kelasnya. Mata kuliah yang itu, hmm, hanya mata kuliahnya. Belum ada dasar transportasi. Nah, ini kelihatan di sini yang mana yang mengisi semesternya, berapa persentase semester kelihatan. Dari semester 1 sampai semester 8 ini semua sudah ada yang mengisi. Tahun ajaran, nah ini. Angkatan 22 yang banyak ini. Kejelasan dalam menyampaikan materi, ada catatan jelas, 4% ada yang jelas sekali. Ada juga yang netral, ada juga yang kurang jelas. Jadi sesuai diisi dengan apa namanya, sesuai dengan apa yang ada, ya. Nah, tentang kejelasan suara, tentang materi, ya. Ini bisa jadi bahan evaluasi saya namanya. Kita bisa melakukan laporan perkuliahan ya. Bagaimana penguasaan materi kuliah, nah, ini ada jawaban mahasiswa. Langsung laporannya terbentuk setelah diisi soal, pertanyaan di sini, maka akan terbentuk laporannya otomatis. Bagaimana dorongan dosen, nah, yang banyak baik. Kemudian tugas sesuai bab yang diajar, tiap bab ada tugas dan sesuai. Dan luar biasa, ada juga yang kurang sesuai, ada juga. Yang hijau ini kurang sesuai. Ya, kurang sesuai itu diharapkan memberikan masukan tuh di bawah bagaimana ada masukan-masukan supaya sesuai. Ini juga misalnya soal UAS, UTS sesuai dengan materi yang diajarkan, ada yang luar biasa, ada yang sesuai, ada juga ini 2% kurang sesuai. Ada bagaimana proses perkuliahan sesuai waktu kuliah, jadwal. Nah ini ada juga. Ada yang isi kurang sesuai juga. 2%, walaupun yang banyak ini luar biasa sesuai. 46%, 42% sesuai. 8,9% netral. Bagaimana evaluasi nilai UTS, UAS? Nah, ini. Kalau ini tiada yang kurang baik. Semua luar biasa, baik, dan netral dengan presentasi ini. Ini kontra perkuliahan. Nah, itu setiap perkuliahan ada kontra kuliah. Nah, tersusun dengan baik. Nah, ini ada yang jawab luar biasa, baik, netral tidak ada, kurang baik ada. Kemudian interaksi dosen dan mahasiswa berjalan baik. Nah, dan ada SAP, ada RPS, ya tersusun mata kuliahnya, nah, ini sudah bisa siswa. Secara umum mengajar baik. Nah, di sini terakhir yang memberikan masukan-masukan dan mengatakan proses pembelajaran baik, tidak ada perlu dikoreksi. Tidak koreksi kelas. Ada saran mencantumkan mata kuliah mekanika tanah, ke sana oh, jangan mencantumkan mata kuliah. Tidak sesuai mata kuliah. Ada masukan-masukan. Ada yang lebih baik lagi, datang praktik lapangan. Nah ini ada.
Ada saran proses metode belajar mengajar dilakukan offline yang lebih jelas, sudah dipahami. Nah, masukan-masukan di sini. Ya, nah, sudah. Ganti sana, ganti. Nah, seterusnya, nah, ini bisa untuk perbaikan ngajar. Banyak masukan-masukan. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Nanti saja itu habis. Nah, itu kalkulasi pembelajaran. Jadi diharapkan nanti bisa mengisi. Ada kepuasan pembelajaran, ada kepuasan mahasiswa. Nah, 156 sudah mahasiswa yang boleh mengerjakannya. Kemudian kita untuk mata kuliah ini baru satu orang. Ada jasa transportasi ada satu orang. Nah, kita masuk perkuliahan ini yang pertama sudah ini perkuliahan kedua ya. Yang pertama kontrak kuliah ini sudah ada di sini tentang kontrak kuliah. Sekarang kita kuliah di sini di hadir tanggal 19 perkuliahan kedua. Jadi kita masuk ke kuliahan kedua. Nah, jadi saya di sini mengajar teknik dan berbasis karakter. Jadi ini sesuai dengan tujuan pendidikan untuk generasi yang akhlak ya. Jadi ada di penjelasan kisah Nabi. Tujuan untuk pelajaran, tujuan pendidikan nasional. Nah, sehingga materi saya ada dua, ada materi jasa transportasi, ilmu keteknikan, dan satu lagi materi pengembangan karakter. Jadi diharapkan mahasiswa ahli dalam bidang teknik, tetapi juga orangnya punya akhlak, ya. Jujur, tidak berbohong, ya, bertanggung jawab, dapat dipercaya, tidak berkhianat. Apa itu? Nah, percayakan amanah, ya, tidak berkhianat, tidak sombong, dan sifat-sifat lainnya. Iri dengki hasad. Nah, itu hanya bisa dengan belajar. Tidak bisa langsung didapatkan, harus dipelajari ilmunya, harus diamalkan. Pelajari, kemudian diamalkan dan disampaikan kepada yang lain. Dan bersabar dalam belajar, teknik, belajar juga karakter, bersabar dan belajar, bersabar dalam mengamalkannya, bersabar dalam menyampaikan kepada orang. Nah, sekarang kita akan masuk perkuliahan. Untuk lebih berkaitan lagi, selaku umat beragama, mari kita mulai dengan membaca doa. Yang kedua kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk ke materi. Sebelumnya kita lihat dulu soal. Jadi setiap materi ada soal. Nah, tugas untuk materi pertama. Nah, di sini tentang transportasi. Nah, ini pengertian transportasi. Silakan dijelaskan tentang transportasi. Dan kedua, jelaskan manfaat transportasi. Bagaimana hubungannya dengan ekonomi, manfaatnya ekonomi, sosial, sampai ke politik. Nah, jadi transportasi jalan itu kan luas. Jadi berhubungan dengan lainnya, baik ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dampak sosial, dan juga politik. Sampai ke politik juga. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang karakter. Apa yang Anda bisa ambil dari karakter orang-orang nomor satu di dunia? Orang nomor satu di dunia itu adalah para nabi. Nabi sudah mencontohkan karakter akhlak yang baik. Salah satu nabi itu Nabi Ayub. Nah, di sini saya tanyakan, apa yang bisa ambil karakter akhlak yang dikenalkan dari kisah Nabi Ayub itu. Nah, kita masuk pada jawabannya. Bagaimana materi ini membahas transportasi. Nah, ini bisa terlihat ya. Ada kelihatan materinya. Nah, sudah saya klik share di sini. Kalau dilihat di sini materinya tentang transportasi, barangkali ada sudah pernah baca. Apa itu transportasi?
Ini salah satu penyelesaian transportasi, yaitu pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan sarana jalannya digerakkan manusia atau mesin. Dulu menggunakan tenaga manual, sekarang menggunakan mesin. Jadi ini akan memudahkan manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Di negara maju bahkan ada yang menggunakan kereta bawah tanah, subway. Di daerah-daerah kota besar ada taksi, 10 kilometer. Tergantung berapa jaraknya kita bayar. Sekarang sudah canggih, bisa menggunakan taksi melalui pesan melalui drive, melalui HP. Jadi, luar biasa kecanggihan berkembang terus. Ya, pembahasan kita masih tentang transportasi, pengertian transportasi. Dan juga di sini jelaskan tentang geografi transportasi berkaitan dengan aspek manusia dan aspek alat lingkungan sekitar dalam satu ruang transportasi bermoda komunikasi. Sejarah transportasi ada transportasi darat, laut, dan udara. Di sini transportasi darat, di mana manusia mengawali pemindahan barang menggunakan tangan awalnya, menggunakan punggung angkat. Jadi masih terbatas angkutan, jarak tempuhnya terbatas. Yang masih menggunakan hewan sebagai alat transportasi, kuda atau bendi. Nah, kemudian jarak tempuh dan kecepatannya meningkat seiring dengan perkembangan. Menggunakan teknologi sederhana, hasillah menggunakan mesin atau kereta, ya, berkembang dunia otomotif, mesinnya berubah menjadi seperti ini gambar kendaraannya. Ada mesin yang menjalankan kendaraan truk. Itulah berbagai jenis kendaraan. Ada sepeda motor yang berbagai macam jenisnya, mobil pribadi, umum dipakai taksi, pakai drive, sepeda motor bisa pakai drive, juga ada bikin taksi, ada truk, baik yang ukurannya kecil sampai yang ukuran besar. Ada bis juga, minibus. Kemudian transportasi air, nah ini transportasi air. Awalnya ini menggunakan tenaga angin, ya, pakai layar. Kalau dulu itu lihat langsung orang tua mengail atau pancing, pakai layar ke perahunya. Tete saya itu setiap hari pancing kerjanya. Turun malam hari, datang pagi hari. Menggunakan perahu, layar. Kemudian berkembang teknologi, kemudian berubah menggunakan mesin otomotif dan elektronika. Jadi tahap demi tahap berhasil mengatasi keterbatasan kapasitas angkut penumpang. Jadi kendaraan pun bisa lebih besar. Dan bentuklah ada kapal feri, ada kapal pilong ya, besar-besar itu. Bahkan ada kapal yang mengangkut migas di Batu Isan itu. Nah, ini terjadi perkembangan dalam hal teknologi transportasi laut. Dari kayu lalu perahu pakai dayung. Saya pernah itu berdayung pakai perahu, pancing, nah, pakai perahu dengan dayung. Sekarang sudah menggunakan motor diesel. Ya. Itu juga dalam transportasi udara. Nah, ini awalnya manusia melihat hewan seperti merpati yang bisa terbang, kemudian diikuti. Yang coba-coba buat kapal terbang. Ada dua bersaudara yang buat kapal terbang. Ya terbang, bisa terbang tapi dia lupa mendarat. Akhirnya jatuh, dia mendarat patah kaki. Awalnya orang berusaha bisa terbang, berhasil dia terbang tapi ya jadi kakinya patah, cacat.
Karena kekurangan teknologi, karena dari awal-awal masih belum dipikirkan bagaimana cara mendarat dan mendarat. Seiring perkembangan teknologi, nah, sudah banyak macam pesawat yang ditemukan. Dulu ada merpati sehingga di Lok sini pesawatnya pakai baling-baling. Sekarang ini sudah Boeing ya, sudah seperti ini di dalam gambar materi. Jadi terjadi perkembangan teknologi sampai menggunakan roket sekarang. Bisa terbang ke bulan menggunakan roket luar biasa. Transportasi ini sangat berperan penting ya dalam pembangunan. Berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan politik tadi. Ada penjelasannya di sini. Nah, ekonomi tentunya akan bertambah. Akan mudah akses, berarti jual beli akan mudah ke kota lain, satu desa ke desa lain. Mulai dari kota ke desa, desa ke kota. Akan merubah juga eh, kualitas udara. Ada positifnya, manfaatnya, transportasi, ada juga negatifnya. Ada transportasi udara. Ada tiga inti masalah dalam transportasi, ada lingkungan, polusi udara, ada kemacetan, dan ada juga satu lagi ini kecelakaan. Perkembangan transportasi ini akan berdampak pada kehidupan. Kehidupan bisa lebih baik. Karena Indonesia berpindah menjadi mudah ya. Ini tenaga manusia masih juga digunakan di beberapa daerah. Letak. Jadi dengan adanya transportasi akan mudah kita berpindah ke tempat lainnya. Ada manfaatnya, ada juga mudaratnya. Bukan banyak masyarakat menggunakan kendaraan umum, makin efektif penggunaan jalan raya. Kendaraan umum itu salah satu pemecahan masalah. Banyak macet karena kendaraan pribadi yang digunakan. Orang belum berkendaraan pribadi, belum mobil sendiri masing-masing. Di perjalanan ke kantor cuma sendiri satu orang di satu mobil. Nah kalau naik bis ya bisa 10 orang satu mobil. Jadi bisa mengurangi kemacetan. Jadi ini untuk salah satu pencegahan kemacetan itu dia menggunakan bis. Ada suasananya eh, dan seterusnya. Nah ini waktunya terbatasnya tinggal 10 menit. Peran transportasi yang terus. Sekarang kita ke jawabannya. Ini untuk materinya sudah ada di Classroom, bisa dibaca kapan saja Anda mau baca. Di mana saja. Kan, mau buka puasa, dulu di masjid, ada dari internet, bisa baca. Sebelum sahur, kan, malam-malam, dulu di kafe, nah, bisa baca-baca. Daripada coba ngalor ngidul, secara realita lebih bagus baca-baca, dapat ilmu. Nah ini, manfaat transportasi dari sisi ekonominya. Meningkat ekonomi, produksi, distribusi, pertukaran kekayaan, nah ini melalui transportasi. Nah ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Produksi ke pasar akan lebih mudah, bahan-bahan akan mudah kita dapatkan. Jadi ada dampaknya, ada transaksi jual beli, barang, sediaannya mudah, ya harganya juga fasilitasi kegiatan ekonomi bisa digunakan, komunikasi pertukaran barang antar masyarakat ini akan bisa dilaksanakan dengan mudah. Dan manfaatnya untuk ekonomi. Kalau sosial, nah ini nih, akan membantu berbagai kemudahan, yaitu pelayanan perorangan, pelayanan kelompok, pertukaran, penyampaian informasi, yang sangat cepat, perjalanan bersantai. Nah ini akan dampak pada sosial masyarakat. Manfaat politis, nah ini menciptakan persatuan, menyebabkan pelayanan pada masyarakat yang lebih perluas, ya, merata pelayanannya. Nah itu tugasnya pemerintah ya. Jadi pengaruh juga politis misalnya jalan transportasi.
penduduk bisa digunakan dari suatu daerah ke daerah lain yang terkena bencana. Hingga untuk perpindahan ini transmigrasi satu daerah ke daerah lainnya. Membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan baru. Nah itu manfaatnya sudah ada. Yang lainnya ini isu-isu transportasi. Ini yang paling krusial ada tiga. Saya menurut penelitian tentang transportasi tadi, lingkungan itu polusi udara, kecelakaan, dan satu lagi kemacetan. Nah, ini isu transportasi. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa baca-baca di sini. Kebijakan transportasi dan strategi. Ya, kemudian yang terakhir ada juga karakter. Apa akhlak yang bisa Anda ambil dari Nabi Ayub alaihissalam? Ini bisa didapatkan hikmah. Anda sudah bisa mengetahui tujuan pendidikan tinggi ini, ya, untuk berakhlak mulia, ya. Samping menjadi orang yang kompeten, akhlak mulia juga berakhlak, ya. Dan pedomannya pendidikan tinggi ini untuk karakternya kita bisa lihat pada akhir. Baik. Ini kisahnya kita bisa baca-baca. Nabi Ayub ini orang yang sakit, ya. Jauhi orang-orang masyarakatnya karena penyakitnya seluruh badan. Sampai dikatakan seluruh badan dimakan ulat kecuali lidahnya. Lidahnya berzikir terus dan berdoa supaya tidak diganggu dalam berzikir. Ya ditemani oleh saudaranya sering menjenguknya untuk orang saudaranya pagi hari dan sore hari. Dan juga ini orang yang sabar, berzikir terus walaupun dia dalam keadaan sakit. Tetapi berkahnya Nabi Ayub ini diberikan kesembuhan juga. Dengan menginjakkan kakinya ke tanah, maka keluar air. Ada dua menginjakkan kakinya ke tanah ini. Nabi Ismail dan Nabi Ayub. Nabi Ismail mengeluarkan air zam-zam. Nabi Ayub ini mengeluarkan air. Ketika digunakan mandi, sembuh penyakit. Luar biasa airnya bisa menyembuhkan penyakit. Jadi Allah menyembuhkan, bahkan menambah anak dan hartanya. Sebelumnya anaknya diuji meninggal, hartanya hilang, habis. Namun setelah itu Allah gantikan. Karena dia sabar, Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Bahkan dapat emas. Ya, hujan belalang emas. Ternakannya bertambah. Kambingnya bertambah-tambah. Apa karakter yang bisa kita ambil? Ini. Jika sakit, tetap ingat. Ya, tetap ingat. Zikir. Bersabar. Tidak mengeluh, tidak mencela sakit. Ini karakter akhlak Nabi Ayub. Kemudian kalau ada yang sakit, dijenguk, didoakan supaya segera sembuh. Dan sabar senantiasa berzikir, Allah dan orang bersabar diberikan ampunan dan balasan yang besar. Ya, ya. Jadi saya kira sudah bisa dijawab, ya, soal di sini, tugas materinya. Ada tiga soal tentang transportasi, bagaimana manfaat transportasi dalam ekonomi, sosial, sampai politik, dan apa yang Anda bisa amalkan karakter akhlak dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dari sini dulu kuliah kita. Barangkali ada yang belum absen, ada yang bertanya atau menambahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini kuliahnya. Kita ketemu lagi berikutnya. Ada yang belum absen?
Ada Pak, ada saya. TMPM, TMPM berapa? Tidak ada NPM-nya. Ada dengar suara? 2305 1039. 39. Andini? Bukan. 39. Di Celia? Saya juga, Pak. Ya, Saya juga, Pak. tidak. Ya, NPM 23051 011. 17. Tasnia. Satu-satu, saya belas berarti. Iya, Oh ya, Lindi. Oke, sudah. iya, Pak. Saya, Pak, NPM 17. 17. Ini Aulina. Aulia Doni. Ya, sudah. Iya. Ya, Aulia 17. Oh, sudah yang ini. Jangan baca di sini. Saya punya apa namanya? Latar belakangnya rubah ini K3. Mana yang rubah latar belakang? Background. Backgroundnya berubah. Belum. Background. Terus apa tadi? Jangan lakukan. Transportasi itu. Baik, di rumah orang kaya saya. Injak untuk orang kaya. Oke, sudah tidak ada lagi absen. Selesai, kita cukupkan sampai sini.